Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita sering akhir-akhir ini mendengar perdebatan antara bank syariah dan bank konvensional. Tidak banyak dari mereka yang tahu apa itu perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Untuk itu saya di sini akan memberikan penjelasan mengenai analisis penghimpunan dana bank syariah dan bank konvensional. Saya selaku anggota dari kelompok 2, Sarah Salviana, izin untuk menjelaskan bagian materi pertama dari PowerPoint kelompok kami, bagian penghimpun dana. Ya. Penghimpun dana atau di dalam dunia perbankan disebut dengan funding ini merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, di mana bank akan menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat yang nantinya akan ditampung serta dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, baik itu tabungan, giro, dan deposito atau bahkan surat berharga. Sistem penghimpunan dana ini juga digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank konvensional dan juga bank syariah. Di bank konvensional ini produknya sama seperti bank syariah, ada tabungan, giro, dan deposito. Tapi di bank syariah ini namanya sedikit berbeda, hanya ada tambahan syariah. Jadi tabungan syariah, giro syariah, dan deposito syariah. Lalu apa bedanya sih? Apakah bedanya hanya di nama saja? Tentu tidak. Perbedaannya ini adalah di proses akad atau kesepakatan yang digunakan di setiap bank, di mana bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem margin bagi hasil. Tabungan itu sendiri merupakan simpanan dana yang penarikannya itu bisa dilakukan hanya dengan syarat-syarat tertentu atau syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau bahkan surat alat pembayaran lainnya. Maksud untuk syarat-syarat tertentu di dalam menarik tabungan ini adalah sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pihak bank dengan si nasabah, di mana akan menggunakan sistem transaksi tunai atau secara non tunai, di mana tunai itu biasanya dengan membawa buku tabungan, kemudian kartu ATM, kemudian identitas diri, atau bahkan mengisi slip pembayaran. Dan untuk sistem non tunai itu sendiri bisa menggunakan seperti misalnya transfer dari rekening si pemilik dana kepada rekening lain, atau menggunakan mesin ATM. Nah, untuk giro itu sendiri merupakan simpanan yang bisa ditarik kapan saja dan juga bisa menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Berbeda dengan tabungan, jika giro ini bisa ditarik dengan cek atau bilet giro. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu saja sesuai dengan perjanjian antara si nasabah dengan pihak bank. Nah, waktu yang biasanya digunakan pada setiap lembaga keuangan adalah 1 hingga 25 bulan, atau lebih spesifiknya adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, hingga 24 bulan. Nah, apabila misalkan kita menarik deposito sebelum jatuh waktu yang sudah ditentukan di awal, maka kita akan diberikan yang namanya penalti, di mana penalti ini berupa pembiayaan admin yang dipotong dari hasil deposito itu sendiri, di mana kalau menggunakan bank konvensional maka dipotong bunganya, namun apabila menggunakan bank syariah maka akan diambil dari nisbah bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan.
Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Mesyaro, anggota kelompok 2 yang membahas tentang analisis penghimpunan dana bank syariah dan bank konvensional. Materi selanjutnya yaitu konsep tabungan bank syariah dan bank konvensional. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah tabungan syariah. Tabungan syariah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Apa saja perbedaan atau kelebihan antara tabungan wadiah dan tabungan mudharabah? Berikut penjelasannya. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah ini merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah. Akad wadiah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Akad wadiah ini ada dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah adalah pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Sedangkan wadiah yad damanah adalah pihak penyimpan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan. Namun dengan catatan, apabila nasabah ingin mengambil uang tersebut, maka uang tersebut harus sudah ada di bank syariah tersebut. Tabungan wadiah ini kan bersifat simpanan atau titipan, sehingga simpanan ini dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Dan pada tabungan wadiah ini tidak ada imbalan atau bonus yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian imbalan atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank. Jadi maksudnya itu, tabungan atas dasar akad wadiah ini, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Jika bank syariah memberikan bonus, ya alhamdulillah. Jika tidak memberikan bonus, ya sudah. Namanya juga kita sebagai nasabah meminta tolong ke bank syariah untuk menitipkan uang tersebut. Berikutnya yaitu tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan simpanan masyarakat kepada bank berdasarkan akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan dana secara penuh, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, lalu keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam transaksi tabungan berdasarkan akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai sohibul mal dan bank bertindak sebagai mudharib. Sehingga dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank itu kan sebagai mudharib, sehingga dapat menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Itulah konsep tabungan bank syariah. Selanjutnya yaitu konsep tabungan bank konvensional. Di Indonesia memiliki banyak jenis tabungan yang salah satunya adalah tabungan konvensional. Ini adalah jenis tabungan yang paling umum dimiliki oleh orang Indonesia. Banyak transaksi yang dilakukan dengan rekening tabungan konvensional. Namun tabungan konvensional dan tabungan bank syariah itu sama saja, yang membedakan hanya di akadnya. Jika tabungan di bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga, yang bunganya ditetapkan di awal berapa bunga yang nasabah dapatkan ketika nasabah menabung di bank konvensional. Dari segi alat penarikan, tabungan konvensional maupun bank syariah sama saja, yaitu ada buku tabungan, slip penarikan,
kwitansi, dan kartu ATM. Selain itu, memiliki layanan internet banking atau electronic banking untuk memudahkan dalam melakukan transaksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Saputri dengan NPM 1951020386. Di sini saya akan menunjukkan materi dari Neng Maisaroh, yaitu konsep giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Rekening giro, rekening perorangan, rekening atas nama suatu badan, dan join akun. Pembukaan rekening giro dilakukan permintaan calon pemegang rekening dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan membuka rekening giro yang telah dibubuhi materai serta memenuhi persyaratan. Bank memberikan bunga atau jasa giro kepada pemegang rekening giro. Giro terdapat dua akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Fungsi akad wadiah yaitu bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. 2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. 3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek atau bilet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. 4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Dan kelima, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Yang kedua, akad mudharabah. Fungsinya, bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Kedua, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek atau bilet giro, biaya materai, cetak laporan, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Yang kelima, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Martina dengan NPM 1951020192 ingin melanjutkan materi tentang deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Pada umumnya, bank akan menggunakan dana nasabah untuk melakukan transaksi jual beli atau sales, atau membiayai transaksi dengan para nasabahnya yang memerlukan dana untuk modal kerja, membeli aset untuk bisnisnya, atau untuk membiayai suku. Setiap keuntungan yang diperoleh oleh bank dari bisnis yang dilakukan oleh bank dibagi dengan nasabah berdasarkan bagi hasil atau profit sharing. Bank hanya memberikan keuntungan kepada nasabah apabila investasi yang dilakukan oleh bank berhasil dengan baik. Namun, apabila usaha investasi bank itu gagal, maka dana nasabah dapat berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad mudharabah mutlaqah. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Syarat umum membuka simpanan deposito di bank jika untuk perorangan yaitu fotokopi identitas diri seperti KTP atau paspor, NPWP, dan dana atau setoran awal deposito. Sedangkan untuk badan usaha harus melampirkan akte pendirian, izin usaha, dan NPWP. Sedangkan mekanisme deposito berjangka dalam bank konvensional merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi, mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya,
Di dalam bilet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Lalu penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan penalty rate atau denda. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing biasanya diterbitkan oleh bank devisa.